Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nila dengan NPM 2021 1450619 dari kelas S6E. Di sini saya membuat video pembinaan kompetensi mengajar yang bertema jika seandainya saya menjadi guru, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi guru yang banyak disenangi oleh murid, guru dan kepala sekolah, dan memotivasi diri murid guru jika ada masalah maka saya akan. Yang pertama yang saya lakukan adalah membangun hubungan yang baik dengan murid. Contohnya, tunjukkan empati dan kepedulian, dengarkan murid jika ada yang berkeluh kesah, penuh perhatian. Contohnya seperti ada yang tidak memahami, coba kita tanya untuk apakah kamu sudah paham atau belum. Jadi kita menunjukkan kepedulian kita terhadap murid tersebut dan menunjukkan juga kesejahteraan kepada mereka, baik akademis maupun pribadi. Dengarkan mereka dan hargai setiap usaha yang mereka lakukan. Contohnya misalnya kita tidak bisa mengerjakan, tetapi dia sudah berusaha, tetap kita harus memujinya biar dia bersemangat lagi. Dan juga tugas guru menciptakan lingkungan kelas yang ramah, terbuka untuk berdiskusi, kayak seperti tanya jawab. Jadi kalau ada masalah dikelarkan dengan baik-baik gitu. Gunakan metode pengajaran yang kreatif dan interaktif untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik. Dan guru juga dapat memberikan penghargaan. Hargai setiap usaha murid, prestasi murid, tidak hanya dalam bentuk nilai, tetapi juga dalam bentuk pujian ataupun penghargaan lainnya, seperti membuat seperti sertifikat dari guru pribadi kalau jika ada murid yang ranking 1 atau selebihnya. Kalau dengan rekan guru, jalin komunikasi yang baik, selalu bersikap terbuka, komunikatif dengan rekan kerja. Diskusikanlah ide-ide dan tantangan dalam mengajar. Jalin komunikasi yang baik, saling mendukung dan berbagai ide dan sumber daya. Saling mengeluarkan pendapat, tidak boleh ada yang egois gitu, biar sama-sama mendengarkan. Kolaborasi dalam proyek atau kegiatan sekolah itu juga dapat mempererat hubungan antara guru dengan rekan lainnya. Ada juga dukung satu sama lain, memberi dukungan moral terhadap rekan yang membutuhkan. Jika dengan kepala sekolah, harus bersikap profesional yang seperti apa? Tunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab Anda. Bersikap profesional, terbuka terhadap masukan. Jadi kita harus siap menerima kritik maupun masukan dari manapun, maupun dari kepala sekolah maupun dari sesama rekan guru. Kita juga harus menunjukkan komitmen terhadap visi dan misi sekolah. Tepati janji dan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi kita harus menepati apapun peraturan yang sudah dibuatkan oleh sekolah. Kita juga harus berlapang dada, menerima masukan, kritik, saran dengan sikap yang positif dan digunakan untuk memperbaiki kinerja Anda. Jadi kita tidak boleh marah, kita harus berusaha mencoba menerima dan memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi. Selanjutnya ada juga mengembangkan keterampilan mengajar. Kita harus terus belajar, ikuti. Contohnya, kita bisa ikuti pelatihan, seminar untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan Anda dalam mengajar. Kita gunakan teknologi
bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat pelajaran itu lebih menarik dan lebih relevan bagi murid. Seperti ada quizzes menggunakan handphone, tapi karena murid menggunakan handphone, jadi padahal dalam itu kita belajar juga, jadi murid lebih tertarik. Kita juga bisa adaptasi dalam metode pengajaran. Kita harus bisa menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Agar apa? Agar mereka dapat memahami materi dengan lebih baik. Dan tidak lupa dari itu, kita pun harus memotivasi diri kita sendiri. Tetapkan tujuan. Buat tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan diri kita sendiri. Kita juga mengevaluasi dan memberikan tujuan tersebut dengan secara berkala. Kita juga butuh mencari dukungan, contohnya dengan bangun jaringan dukungan dengan rekan kerja dan komunitas pendidikan. Dan kita juga diskusi dan berbagi pengalaman dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Tidak lupa dari itu, kita pun harus menjaga kesehatan mental dan fisik kita, karena menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Jangan sampai kita menerima kritikan masukan sehingga kita menjadi down. Pastikan juga kita menjaga keseimbangan antara kerja maupun istirahat. Jadi kita harus mengetahui waktunya jam kerja maupun istirahat. Jadi tidak selalu bentrok dan tidak memaksakan, sehingga lakukan aktivitas yang dapat meredakan stres dan meningkatkan kesehatan Anda dengan cara Anda masing-masing. Di sini juga kita harus bisa mengatasi masalah. Mengatasi masalah dengan apa? Kita tetap tenang dan objektif. Hadapi setiap masalah dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Analisis situasi secara objektif sebelum mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, kita cari solusi bersama bagaimana agar masalah ini kita bisa selesaikan dengan cara baik-baik. Contohnya, libatkan murid maupun rekan guru ataupun kepala sekolah untuk mencari solusi atau masalah yang kita hadapi. Pendekatan yang kolaboratif seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik. Kita juga bisa pendekatan yang positif, fokus pada solusi daripada masalah. Gunakan pendekatan yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik atau tantangan. Kita juga harus bisa menginspirasikan dan memotivasikan orang lain. Jadilah diri kita yang teladan. Kita harus bisa menunjukkan sikap dan tindakan yang positif. Murid dan rekan kerja agar terinspirasi oleh keteladanan Anda. Kita juga bisa memberikan penghargaan. Kita juga bisa menggunakan cerita inspirasi dan bagikanlah pengalaman pribadi yang dapat memotivasikan diri maupun rekan kita. Jadi kita disinilah harus belajar memotivasikan diri itu seperti apa, menjaga kesehatan mental dan fisik itu seperti apa, dan kita juga dapat mengelola kelas dengan baik. Jadi kita sebagai guru menetapkan aturan yang jelas, yang dengan kita diskusi dengan murid kita seperti apa, kayak jika ibu membuat seperti ini apakah kalian setuju, dan kita pun juga harus mempunyai sikap yang tegas dan konsisten. Pastikan semua murid kita dapat memahami dan mematuhi aturan tersebut. Dan kita juga harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kita harus membuat kelas yang aman dan nyaman untuk belajar. Hindari intimidasi dan ciptakan suasana yang saling menghormati. Kita juga harus melibatkan murid dalam proses belajar mengajar. Berikan kesempatan murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Baik, penjelasan saya, jika seandainya saya menjadi guru, maka bagaimana caranya untuk menjadi pribadi guru yang dapat disenangi oleh murid, guru maupun kepala sekolah, dan bagaimana juga kita dapat memotivasi diri kita, murid maupun rekan guru jika ada masalah. Maka saya akan melakukan seperti yang
tadi saya bicarakan di awal video. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.